Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok Cegi. Perkenalkan, saya Sheila Agiansi. Perkenalkan, saya Meilani Intan Sakina. Saya Cinta Roma. Saya Desintia. Di sini kami akan melakukan tugas kimia dengan bahan-bahan sebagai berikut. Bye-bye. Bahan dan alat yang kami gunakan untuk mengerjakan tugas kimia. Di sini kami menyiapkan 3 botol yang berisi setengah air. Selanjutnya yaitu kami punya CDR. Nah, yang ini namanya kapur tohor. Dan selanjutnya yaitu yang ini pupuk urea. Di sini kami juga menyiapkan gunting serta sendok untuk alat dan bahan yang akan kami gunakan. Nah, selanjutnya kita siapkan kapur tohor dan air yang sudah disiapkan tadi. Selanjutnya kita masukkan 2 sendok kapur tohor ke dalam gelas yang sudah disiapkan. Kita aduk supaya kita bisa melihat apakah yang akan terjadi setelah kita aduk campur rata. Nah, dari kapur tohor yang sudah dicampur air tadi akan menghasilkan energi panas sehingga suhunya akan naik. Nah, reaksi ini termasuk reaksi eksoterm, yaitu perpindahan panas dari sistem ke lingkungan. Kapur tohor atau kalsium oksida merupakan padatan berwarna putih yang didapat dari penguraian batu kapur. Saat kapur tohor bereaksi dengan air, akan terbentuk kalsium hidroksida atau kapur mati. Reaksi kimia antara kapur tohor dan air menghasilkan panas dan suara yang mendesis. Reaksi eksoterm ditandai dengan perpindahan panas dari sistem ke lingkungan, sehingga suhu lingkungan akan naik. Dalam reaksi eksoterm ini, energi perpindahan dari sistem ke lingkungan. Selanjutnya yaitu percobaan yang kedua, yaitu pupuk urea dan air yang akan kami campurkan. Masukkan 2 sendok pupuk urea ke dalam gelas air yang sudah disiapkan. Sampai larut, benar-benar larut. Nah, saat pupuk urea dicampur dengan air, maka akan terjadi reaksi yang menghasilkan amonium karbonat. Amonium karbonat ini kemudian terurai menjadi gas amonia, air, dan karbon dioksida, di mana tergolong ke dalam reaksi endotherm. Jadi, di sini saya akan menjelaskan gimana sih bisa terjadi itu. Urea adalah pupuk yang mudah larut dalam air dan bersifat higroskopis. Unsur nitrogen yang tinggi dalam urea bermanfaat untuk pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Cara menggunakan urea secara efisiensi dengan mencampurkan ke dalam tanah selama pengolahan tanah. Urea juga dapat dicampurkan ke dalam tanah dengan air irigasi. Curah hujan sedikitnya sudah cukup untuk mencampurkan urea ke dalam tanah sehingga tidak terjadi kehilangan amonia. Nah, dari percobaan ini kita dapat menyimpulkan bahwa percobaan ini termasuk ke dalam lingkungan, reaksi dari lingkungan ke sistem. Nah, percobaan yang terakhir yaitu CDR yang akan dilarutkan ke dalam air. Kita lihat apakah seperti apa reaksinya. Nah, ketika CDR dicampurkan dengan air, terjadi reaksi kimia yang melibatkan beberapa zat aktif dalam tablet, seperti natrium bikarbonat, NaHCO3, asam sitrat, kalsium karbonat, CaCO3, dan vitamin C atau asam arkobot. Di mana natrium karbonat bereaksi dengan asam sitrat menghasilkan karbon dioksida atau CO2,
air, dan senyawa. Nah, dari reaksi ini dapat kita simpulkan bahwa percobaan ini menghasilkan reaksi dari sistem ke lingkungan. Soalnya reaksi ini antara natrium bikarbonat dan asam sitrat bersifat eksoterm atau melepas panas sehingga bisa meningkatkan suhu larutan. Nah, kita bisa lihat nih, mengapa suhu percampuran bisa hangat? Karena reaksi eksoterm sendiri saat NaHCO3 bereaksi dengan asam sitrat dan CaCO3 bereaksi dengan air, sebagian energi dilepaskan dalam bentuk panas. Pelepasan energi dari proses ionisasi atau kalsium karbonat CaCO3 larut dalam air dengan bantuan asam, melepaskan ion-ion yang dapat meningkatkan suhu. Jadi kesimpulannya, percampuran CDR dengan air bisa terasa hangat karena reaksi kimia yang melepaskan energi dalam bentuk panas atau bisa disebut dengan eksoterm yang membentuk dari sistem ke lingkungan. Baik, kami telah melakukan percobaan yang dimana kami dapat menyimpulkan bahwa kapur tol yang dicampur dengan air akan menghasilkan reaksi eksoterm yang dimana dari sistem ke lingkungan. Sedangkan pupuk urea yang dicampurkan dengan air akan menghasilkan reaksi endoterm di mana dari lingkungan ke sistem. Dan yang terakhir yaitu CDR yang dicampur ke air akan menghasilkan exotherm di mana dari lingkungan ke sistem. Mungkin hanya itu yang dapat kami presentasikan. Semoga percobaan yang telah kami lakukan dapat bermanfaat bagi kita semua. Dadah. Dadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.